Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang ajaib. Shalom BTC Family, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, kalau luar biasa berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mau rayakan kemenangan yang Tuhan berikan buat kita, amin. Hari ini kita sama-sama merayakan kebangkitan yang Tuhan nyatakan buat kita. Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapak, kami merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan. Bapak kami percaya Tuhan, karya penyelamatan-Mu adalah karya penyelamatan yang sempurna bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami Tuhan. Sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal Tuhan untuk menyelamatkan kami umat yang berdosa ini ya Bapak. Terima kasih buat karya penyaliban-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan merayakan Tuhan, kebangkitan-Mu Tuhan. Sehingga dengan kebangkitan-Mu Tuhan, kami beroleh kehidupan yang kekal bersama Engkau. Dengan kebangkitan-Mu Tuhan, kami beroleh kemenangan demi kemenangan bersama Engkau Tuhan. Karena maut telah dikalahkan Tuhan, kami beroleh kehidupan kekal bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, hadirlah tengah-tengah kami siang hari ini Bapa. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami menerima berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Sehingga ketika kami pulang Tuhan, ada berkat baru yang kami bawa Tuhan. Sukacita, damai sejahtera, pengharapan baru, kekuatan baru yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah kami Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu ya Bapa. Hadir di tengah-tengah kami Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap jemaat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal. Amin. Hari ini kita akan sama-sama menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, memperingati kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menaikkan syukur kita buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Yeay, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan kini hanya untuk-Mu. Hey, haleluya. Mari semua umat pemenang sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Thank you Jesus. Mari semua jemaat Tuhan sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang memenuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru,
dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, karya penyelamatan-Mu yang ajaib besar Tuhan buat kami. Oh, thank you Jesus. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yeay. Woo. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama naikkan syukur-Mu, katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untuk-Mu. Dan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang baru dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang baru dan kini hanya untuk-Mu. Yeay! Haleluya! Kita akan sama-sama bersorak lagi buat ikan kita yang ajaib. Amin. Haleluya! Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya semuanya. Yeah, yeah. Kau batu karang yang teguh. Amin. Kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Mari semua umat menang sama-sama katakan, Kau Yesus batu penjuru,
Darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Oh, haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Come on, church. Bersorak, nyatakan Yesus, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Wow. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yeay. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, katakan Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Siapa yang mau bersorak lagi buat nama Tuhan? Siapa yang mau bersorak lagi bagi nama Tuhan? Angkat tangannya. Yeay, katakan. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan
Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, nyatakan Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan percaya. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kami bersyukur Tuhan, karena karya keselamatan-Mu adalah karya keselamatan yang sempurna bagi kami Tuhan. Engkau mengatakan karena begitu besar kasih-Mu buat kami Tuhan, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal buat kami Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepada Engkau Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kami bersyukur buat kematian yang di kayu salib Tuhan. Bahkan kami bersyukur karena Engkau bangkit di hari yang ketiga Tuhan. Kebangkitan-Mu menyatakan bahwa Engkau telah mengalahkan maut Tuhan. Dengan kebangkitan-Mu Tuhan, kami mempunyai harapan bersama Engkau. Dengan kebangkitan-Mu Tuhan, kami beroleh kehidupan kekal bersama Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya dan kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari semua jemaat sama-sama katakan, kasih-Mu, karya-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Amin. Hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya Tuhan, ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku, harapanku, oh, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Amen. Kuat, ku percaya, ku percaya, oh, ku aman dalam-Mu. Ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku, harapanku di dalam-Mu. Amin. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku, harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu Tuhan. Oh, ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa atas kebangkitan-Mu, oh kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih, terima kasih karena kebangkitan-Mu Bapa. Kami peroleh kehidupan kekal karena kebangkitan-Mu Yesus. Kami beroleh kepastian karena kebangkitan-Mu Yesus. Ada pengharapan dari-Mu, oh karena kebangkitan-Mu Yesus.
Mari kita sembah Dia. Naikkan mazmur-Mu, berikan nyanyian baru buat Dia, berikan pengagungan, kemuliaan, kemegahan hanya bagi nama Yesus. Kami berharap kepadamu Tuhan, sebab Kau satu-satunya. Yes Lord, Hanya Kau Tuhan, penyelamatku, penebusku, Allah pemenang, Allah penyembuh, Allah pemulih, Allah sumber kekuatanku. Terima kasih Tuhan. yes we praise Your name. It's the name of Jesus. Tiada seperti Engkau, Alfa dan Omega, awal dan yang akhir Tuhan. We bless Your name, we bless Your name, we praise You, our mighty God, powerful Lord. Yes, Orabashi Karabashi. Saya ajak semua kita bangkit berdiri. Thank you Jesus. Yes Lord. Kita dilahirkan oleh Allah untuk menjadi penakluk-penakluk dunia. Kita dilahirkan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Itulah sebabnya hari ini angkat kepalamu, lihat Tuhan yang besar. Lihat Tuhan yang penuh dengan anugerah. Lihat Tuhan yang mengasihi engkau. Lihat Tuhan yang menerima engkau apa adanya. Lihat anugerahnya yang besar. Lihat Tuhan yang lebih besar daripada pergumulan hidupmu, daripada masalah yang sedang kau hadapi sekarang ini. Lihat Dia Tuhan yang lebih besar. Kurapakasyataka rapapapapapapakasyataka rapapapapataka rapapapapakasyataka rapapapakasyataka ralapalapalapalapalapasyataka. Jesus, amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Jesus. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can see You now. I can see the love in Your eyes, laying Yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can see You now. I can see the love in Your eyes, laying Yourself down,
raising up the broken to life. Oh, kira papa syada karalapa ya sanda. Yes Lord, berikan penyembahan yang terbaik buat dia. Ucapan syukur, pengagungan akan kasih-Nya. Kira bakasande kamu kabakaso. Jesus. Biarlah papa. Biarlah bakase, biarlah bakaso. Haleluya. Kira papa. I can see your now. I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. I can see you now. I can see the love in your eyes. Thank you, Jesus. Raising up the broken to life. Kasih-Mu yang sempurna telah ku terima. Ku bersyukur semua yang terbaik telah Kau kerjakan bagiku. Semua yang sempurna telah Kau kerjakan bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk semuanya katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ku berharga dan mulia di mata-Mu, sebab Kau terima diriku apa adanya. Kau terima diriku karena kasih-Mu yang sempurna. Ku bersyukur, katakan terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Semua yang terbaik bagiku. Bersyukur, Kaulah segalanya bagiku. Sejak ku jumpa Engkau, tiada yang lain yang ku cinta, hanya Kau. Segalanya bagiku, oh hanya Kau. Hanya Yesus, katakan hanya Yesus. Hanya Yesus segalanya bagiku. Hanya Yesus segalanya bagiku. Hanya Yesus segalanya bagiku. Hanya Yesus. Amazing grace,
how sweet the sound that saved a wretch like me. Thank you, Jesus. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. I can see you now. I can see the love in your eyes. Angkat kedua tangan saudara. Laying yourself Rasakan dan nikmati betapa kasih Bapa mengalir sempurna dalam hidup. Thank you, Jesus. I can see you now. I can see the love in your eyes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Laying yourself down, raising up the broken to life. I can see you now, Jesus. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Woo! Yeah! Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Katakan, kami siap mendengar firman Tuhan. Kami siap menjadi pelaku firman. Terima kasih buat hamba-Mu yang Kau urapi. Berbicara pada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang haus dan lapar menyambut firman-Nya, katakan amin. Yuk lebih meriah lagi. Come on, come on, come on, come on. Haleluya. Woohoo. Bilang begini sama Kak Laura, panggil. Shalom Kak Laura. Halo. Bilang gini, khotbah aja habis-habisan. Wow. Udah libas. Oke, kita sambut Kak Laura Lazarus dengan berikan aplaus yang paling meriah. Terima kasih, silakan duduk. Oke. Selamat Thank you Pak melayani. Bram. Silakan duduk. Thank you so much buat Tuhan yang boleh mengizinkan saya di tempat ini. Dan perkenalkan, nama saya Laura Lazarus, nama yang diberikan oleh orang tua saya semenjak saya lahir. Saya jadi ingat satu cerita, ada seorang bapak-bapak. Seorang bapak-bapak ini dia suka taruh foto istrinya di dompet. Nah, di sini siapa bapak-bapak yang udah menikah? Kayaknya banyak anak-anak muda ya. Jadi bapak taruh foto istri di dompet? Nah loh, ayo disenggol. Hah? Taruh nggak? Coba yang sudah menikah boleh tanya, ada nggak fotoku gitu ya. Nah, sampai sehingga, wah Pak Bram ada Pak Bram? Oh, ada nggak? Oh, aduh. Terus, waduh, lain kali mesti taruh ya, karena ada sesuatu gini. Jadi si bapak ini, wow, luar biasa. Jadi teman kantornya satu bapak ini nanya, wah kamu luar biasa ya, foto istrimu ada di dompet. Iya, ada di dompet saya. Buat apa? Maksudnya gini, jadi foto ini, bapak ini lihat foto istrinya ketika dia punya permasalahan. Jadi kalau dia punya masalah besar, dia lihat foto ini. Sampai teman kantornya nanya, Pak, kenapa Bapak lihat foto istri Bapak? Iya, karena kalau saya lihat foto istri saya, permasalahan yang saya hadapi tidak ada apa-apanya dibandingkan permasalahan bersama dengan istri saya. Dia bilang. Jadi ternyata istrinya jauh lebih bermasalah ya. Jadi masalah apapun tewas gitu ya sama istrinya gitu ya. Tapi semoga yang di ibadah pada siang hari ini, oh iya, makanya nggak ada fotonya ya Pak ya. Tapi saya percaya tidak seperti itu ya. Nah saudara, hari ini saya mau sharingkan kepada saudara tentang kebangkitan, kuasa kebangkitan Kristus. Apa saja yang bisa dilakukan ketika kuasa itu bekerja dalam hidup kita.
Nah, hari ini saya mau sharing belajar dari Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus itu manggil Petrus dan Yohanes, mereka itu adalah seorang nelayan. Pada waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus bilang waktu di Danau Galilea, "Hai Petrus, mulai sekarang kamu tidak lagi jadi penjala ikan, tetapi kamu akan menjadi penjala manusia." Dan akhirnya semenjak itu Petrus dan Yohanes menjadi yang ke-12 murid Yesus. Mereka ikut Yesus berkeliling, melayani. Mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, di mana Tuhan menyembuhkan orang sakit, membuat orang lumpuh menjadi berjalan, yang tuli menjadi melihat. Oh iya benar ya, benar. Berarti saudara menyimak gitu ya. Yang tuli mendengar, yang buta pun melihat. Mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, terus mati, dan 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit, hidup kembali dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan tata Allah. Itulah seorang nabi yang tidak ada nabi selain Nabi Isa yang mati lalu hidup kembali. Tidak ada nabi lain, saudara. Dan bersyukurlah bahwa seorang nabi itu merupakan Bapa kita. Bersyukur kita. Tidak ada nabi manapun yang seperti Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu apa yang dilakukan? Itu membuat terobosan yang luar biasa kepada murid-muridnya. Karena murid-muridnya melihat bahwa Tuhan yang selama ini mengajarkan mereka itu bukan hanya perkataan. Tetapi semuanya sudah terbukti. Tuhan telah menjadi teladan yang luar biasa. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus dan Yohanes itu benar-benar mendobrak iman mereka. Dan apa yang terjadi? Yuk sama-sama kita lihat di Kisah Para Rasul 4. Ayat yang pertama. Kisah Para Rasul 4 ayat yang pertama. Kita baca dulu ya sebentar ya saudara. Kisah Para Rasul 4 ayat yang pertama kita baca sampai yang kedua dulu aja ya. Yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Ayat yang kedua. Sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. So can you imagine saudara, kenapa imam-imam pada marah? Karena ada suatu mukjizat terjadi di tempat itu. Jadi apa yang Petrus dan Yohanes lakukan adalah pada waktu itu mereka mendoakan orang sakit. Orang yang sakit ini gak tanggung-tanggung, dia lumpuh dari kecil. Dan orang lumpuh ini udah usianya 40 tahun. Berarti udah lama, udah berapa tahun dia lumpuh? 40 tahun. Tapi Petrus sama Yohanes doakan mereka, lalu terjadilah kesembuhan. Sehingga imam-imam ini merasa, dengan kuasa apa kamu menyembuhkan mereka? Imam-imam ini merasa iri. Hati-hati dengan iri saudara. Karena kalau iri ini akan sangat berbahaya buat hidup setiap kita. Gampang sekali loh zaman sekarang kita anak-anak muda untuk iri. Dengan kesuksesan orang lain. Kita lihat orang lain sukses, akhirnya kita kepengen ikutan sukses. Dan kita melakukan berbagai macam cara juga untuk bisa seperti itu. Nggak usah jauh-jauh, kita lihat ada satu orang kerjanya kagak, healing terus kerjaannya gitu ya. Kok jalan-jalan aja, kok bisa dia. Terus apa lagi? Ada lagi orang yang sukanya emas, tiap hari emasnya ganti terus. Ada aja emasnya ya kan. Terus tuh orang juga posting terus ya kan. Terus kita lihat sementara kita hidupnya bayar listrik aja setengah mati gitu kan. Bayar tagihan cicilan setengah mati. Terus ada lagi anak-anak muda kita lihat, ini orang hebat ya. Handphonenya ganti terus. Yang ada bubble-bubblenya 3 di belakang. Ya kan? Kok hebat ya hidupnya gitu ya. Hati-hati. Hanya karena iri itu akan mencelakakan kita. Kalau kita udah gak senang sama orang, apapun yang dilakukan orang itu salah. Jadi jangan sampai seperti itu saudara, kita harus jaga hati kita. Jangan seperti si imam-imam ini ya kan.
Ngelihat orang bisa melakukan, lihat Petrus sama Yohanes bisa melakukan mukjizat, langsung deh dicari kesalahannya. Tapi entar dulu, kisah belum berakhir. Apa yang Petrus Yohanes lakukan? Akhirnya gara-gara itu, bayangkan, melakukan kebajikan, akhirnya sampai mereka tersudut, lalu dibawa ke Mahkamah Agung. Untuk apa? Diadili. Karena pada hari itu udah malam, jadi ya udah tunggu besok. Jadi mereka tuh di penjara, kan ditunggu kan? Jadi penjara, ditaruh penjara. Nah setelah keesokan harinya, akhirnya mereka diadili, hadirlah semua para imam-imam itu. Mereka mau tahu dengan kuasa apakah Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang sakit. Tapi mari kita lihat di firman Tuhan yang berikutnya, saudara, di ayat yang ini dia saudara, di ayat yang ke-7. Pada waktu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Di ayat yang ke-8, maka Petrus dengan penuh Roh Kudus, dengan penuh apa? Roh Kudus. Dia berkata, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang yang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, ayat yang ke-10, dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Sekarang menjadi pertanyaannya adalah, apakah pada waktu Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang sakit, Yesusnya ada atau enggak? Ya, Yesusnya enggak ada secara fisik. Tetapi kuasa yang bekerja terhadap murid-muridnya itu nyata. So, ini dia kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Ini enggak main-main saudara. Kalau Tuhan dapat melakukan perkara yang besar pada waktu dulu, pada waktu sekarang, dan di masa yang akan datang, Tuhan Yesus juga kuasanya tetap nyata dalam setiap anak-anaknya yang percaya saudara. Jadi apalagi lanjut lagi kata Petrus ngomong lagi, Yesus yang batu dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun sekarang ia telah menjadi batu penjuru. Ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi selalu ingat, cuma siapa yang sanggup menyelamatkan kita? Yesus. Hanya nama Yesus. Saya ingat waktu saya lagi dalam keadaan pergumulan berat saudara, saya ada ingat lagunya gini. Saat tiada jalan hadapi, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Saya rasa Petrus dan Yohanes juga pada waktu dalam terhimpit, apalagi mereka sudah berjalan bersama dengan Yesus. Dalam masa Tuhan Yesus mengajar mereka, mengajar murid-murid. Mereka malah ketika tahu dan lihat Yesus bangkit, di situ mata mereka terbuka. Oh, Tuhan yang mereka sembah ini bukan main-main. Dan apalagi yang terjadi selanjutnya saudara. Lalu dalam keadaan terhimpit itulah, sudah dibilang sama imam-imam, sudah diadili. Yang menyembuhkan orang itu bukan kuasa saya, tapi Tuhan Yesus Kristus. Tapi masih dicecer saudara. Akhirnya pada waktu mereka mendesak Petrus dan Yohanes, dijawab lagi seperti ini saudara. Di ayatnya yang ke-19. Pada waktu mereka diperintahkan, sudah kamu di ayat yang ke-18. Udah kamu mulai sekarang, ya udah yang ini udah terjadi nih, udah disembuhkan. Kamu udah ya, saya perintahkan kamu jangan menyiarkan kabar ini. Kenapa? Karena dengan tadi yang mereka lakukan aja udah 5.000 orang percaya.
5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan loh. Kan mereka jadi takut dong, keberadaan mereka ini bakalan terusik saudara. So dibilang lagi, oh thank you Ibu. Terus akhirnya di Mahkamah Agung itulah dikatakan gini saudara, ya udah sekarang kamu diperintahkan jangan sama sekali lagi bicara atau mengajar dalam nama Yesus. Dilarang saudara. Tapi apa yang Petrus dan Yohanes lakukan? Mereka mengatakan gini, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka di ayat yang ke-19. Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat sama kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dapat. Saudara, dalam hidup saudara ada banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan buat kita. Banyak hal, kayak contoh. Misalkan saudara diajak kompromi untuk berbuat dosa. Udahlah, gak ada yang lihat. Kita diam-diam. Tapi selalu ingat, ketika kita berbuat hal yang tidak baik di mata Tuhan itu besar saudara, melihat. Dan bukan hanya itu saja, sebenarnya mata Tuhan besar melihat. Tapi dalam dunia ini kalau kita tidak taat sama Tuhan, kita membohongi Tuhan, mendukakan hati Tuhan, akan ada konsekuensi. Tuhan sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Tapi kalau kita coba-coba mencobai diri kita dengan berbuat dosa, berbuat hal yang Tuhan tidak suka, Tuhan memang sudah memaafkan. Tetapi selalu ada konsekuensi dari setiap dosa yang kita lakukan. Jadi hati-hati. Orang ada yang lihat kok kamu nonton film porno. Tapi ingat, dosa itu menjerat. Dan ketika kamu terjerat, kamu akan sulit untuk keluar. Kamu selingkuh, gak ada yang tahu. Tapi hukum proses yang kita baca di Alkitab, pertama pasti akan ada teguran. Gak mau dengar. Nanti ada lagi yang teguran. Tapi kita tidak mau dengar, suatu hari dipermalukan. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Nah, hari ini saya akan sharing kepada saudara melalui Petrus dan Yohanes. Melalui kuasa kebangkitan Kristus, saya mau sharing kepada saudara tentang be extraordinary. Kita sudah tahu bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa bekerja dalam hidup Petrus dan Yohanes. Bahkan ketika mereka terhimpit sekalipun, Tuhan tetap menjadi pembela yang luar biasa. Apa yang dimaksud dengan be extraordinary? Menjadi orang yang luar biasa. Siapa di sini yang mau menjadi luar biasa? Amin. Bagaimana caranya ya untuk bisa jadi extraordinary? Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapa yang luar biasa. Tentu anaknya juga akan luar biasa. Jadi tidak ada cara lain. Adalah pertama harus percaya dan akan kuasa kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus sudah bangkit saudara. Itu sudah membuktikan lebih dari apapun. Kenapa? Ketika dia disalib dia bilang semua dosamu sudah kuhapuskan. Berarti dosa yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, bahkan yang belum kita lakukan. Tapi kalau setiap anak-anaknya percaya akan kuasa kebangkitan Kristus, dia gak mau lagi berbuat hal yang mendukakan hati Kristus. Jadi dia akan percaya menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupnya dan menjadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam hidupnya. Kunci dari kepercayaan itu akan sangat luar biasa sekali loh saudara. Saya kalau bukan tanpa Tuhan, kalau saya gak percaya sama Kristus, saya gak tahu jadi apa hidup saya sekarang saudara. Perjalanan saya sebelum mengenal Kristus, saya lahir dari keluarga Kristen. Namanya saya aja Lazarus saudara, nama belakang. Berarti udah lahir dari keluarga yang tadi Kristen, ya kan? Tapi pada waktu itu saya belum percaya secara pribadi. Saya memang besar dan tumbuh di gereja. Keluarga kami keluarga hamba Tuhan. Tapi kekristenan itu harus ada pengalaman pribadi saudara. Gak bisa cuma mulut doang yang ngomong. Saya dibesarkan dari seorang mama yang jualan kue keliling. Saya ketemu dengan Kalori di sini
Ini juga salah satu, bukan hanya saja pembeli, tapi juga ikut membantu menyelundupkan kue masuk ke dalam perusahaan. Menyelundupkan ya, enggak ya bahasanya itu terlalu ini ya, tapi enggak. Justru Kalori juga membantu mama saya dulu jualan kue. Jadi ibu saya tuh jualannya gitu loh, kue, bawa kue rantang merah. Saudara pernah lihat ada enci-enci misalkan, dia bawa kue di rantang terus dibawa dus Indomie. Jadi satu paket tuh, rantang merah, dus Indomie. Kadang-kadang juga pakai dus doang, kue dia keliling. Sampai satu kali ketemu teman-teman yang luar biasa yang baik di perusahaan Caltex. Jadi mereka sama-sama kerja, mama sih juga kerja di Caltex tapi jualan kue, bedanya gitu ya. Mensuplai, bukan menyelundupkan tapi mensuplai, bahasanya yang lebih keren ya. Suplai kue-kue, terus nanti pada teleponin, ada enci nih mau kue gak gitu kan. Kebayang ya, ini saya ceritakan background saya dulu bantuin mama saya gitu di perusahaan minyak tersebut, bawain kue. Terus saya punya cita-cita jadi pramugari. Jadi dulu kalau saya pikir, wah mak saya susah banget. Kalau saya jadi pramugari saya akan punya kehidupan lebih baik. Ya, nah pada waktu itu ketika saya mengejar itu, dulu saya belum percaya. Saya masih dengan kekuatan dan tenaga sendiri. Sampai akhirnya di usia 17, jalan 18 tahun saya bisa jadi pramugari. Wah, mulailah di sini. Sombong karena udah bisa jadi pramugari. Mama saya bilang, "Ma, jangan jualan kue keliling lagi. Udah cukup. Aku yang kerja." Dan apa yang saudara tahu nggak? Tapi mama saya bilang, "Enggak, saya tetap mau jualan kue." Ya udah, terserah gitu ya. Kalau dulu profesi saya, saudara, cuma jadi tukang potong wortel. Saya dari kecil tuh motong wortel. Jadi kalau saya motong wortel tuh cepet banget, gitu kan. Karena mama saya harus saya bantu bikin pastel. Nah akhirnya ketika saya jadi pramugari, terbang karena sombong. Tuhan ingat Tuhan gak suka orang yang sombong, gak suka orang yang arogan. Dan akhirnya 1,5 tahun saya terbang, saya ngalamin kecelakaan. 2 kali dengan pesawat yang sama. Kebayang ya, kecelakaan pesawat sekali aja takut ya. Ini sampai 2 kali. Nah dari kecelakaan itu, disitulah akhirnya saya menemukan Tuhan Yesus. Saya memilih untuk percaya pada Tuhan Yesus. Dan saya mengetahui, oh ternyata Tuhan yang saya sembah, Dia rela mati buat saya. Untuk apa? Untuk menebus dosa saya. Jadi kalau seseorang yang begitu luar biasa rela mati untuk menebus dosa saya, disitulah harus apa saudara? Harus bangkit kembali. Saya dulu down sekali saudara. Saudara mungkin saya ini baru bisa jalan tahun kemarin. Dulu kalau saya minder, saya dulu orang yang minder. Dulunya jadi pramugari, ketika jalan di airport orang ngelihat, saya ada luka di kaki saya saudara. Saya gak berani pakai rok seperti ini. Saya tutupin biar jangan kelihatan. Tapi kemarin nih saya jalan pakai duduk di kursi roda, jalan pakai tongkat 18 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Ketemu Pak Bram juga masih pakai tongkat kan Pak? Tapi karena hanya modal percaya akan Tuhan Yesus yang sanggup menolong, itu menjadikan kekuatan buat saya. Untuk bisa tetap berdiri tegak saudara. Dari orang yang tadinya cuma jualan kue keliling saudara, mamanya loh bukan saya. Terus apa yang terjadi? Dengan modal percaya saya baca Alkitab. Gak bisa saudara, gak bisa kalau kita cuma dengar doang. Kita harus mengalami. Dan bagaimana kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Baca Alkitab saudara. Dengan percaya mengaku bahwa Dia adalah juru selamat yang hidup. Saya baca firman Tuhan. Dan yang kedua saudara, gimana caranya kita bisa jadi be extraordinary. Yang kedua adalah dengan apa? Mengetahui identitas. Amin. Ketika kita membaca firman, disitulah terbuka dengan jelas bahwa kita adalah kepunyaan Kristus. Kita adalah anak kesayangan Allah. Jadi gak boleh minder. Bukan berarti kita lahir dari keluarga yang susah, kehidupan kita akan susah untuk selama-lamanya. No, Tuhan mengatakan dengan kuasa kebangkitanku, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Belajar setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan menambahkan yang besar. Ketahuilah identitasmu sekarang bukan lagi hamba, tetapi menjadi anak, diangkat saudara.
Enak gak kalau punya bapaknya Kristus? Wow banget, raja di atas segala raja. Yang mempunyai langit dan bumi. Dengan identitas itu akhirnya membuat saya berdiri tegak kembali. Tadi saya minder, gak berani ketemu orang. Tapi akhirnya mengembalikan kepercayaan diri saya. Saya yang lumpuh, saya yang tidak berarti. Tapi di dalam Kristus saya percaya bahwa Tuhanku terlalu sanggup untuk melakukan segala perkara-perkara yang ajaib. Dan itu yang membuat aku ketika saya ngalamin tantangan, ketika saya ngalamin tekanan, saya cuma bilang Tuhan, aku percaya aku adalah anakmu. Dan yang ketiga saudara, apa saudara? Tetap taat dan lakukan firman Tuhan. Tadi waktu Petrus dan Yohanes dibilang, ayo gak usah lagi ngomong nama Yesus. Gak usah bilang lagi dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes bilang apa? Tidak. Silakan kalau kamu ini, tapi aku tetap akan berkata, aku tetap akan taat kepada Allah, tetap taat kepada Tuhan. Dalam perkara apapun yang kamu lakukan, firman Tuhan berkata, semuanya saya belajar dari firman saudara. Bahkan dalam mengelola bisnis pun, semuanya saya belajar dari firman. Tuhan berkata, ayo Laura harus hidup benar. Ya, saya ikut Tuhan. Ayo Laura, setia. Lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya Tuhan, aku taat. Meskipun dalam kehidupan aku lihat sulit sekali kehidupan. Kayak besok misalkan mau bayar cicilan atau mau bayar listrik, gak ada saudara. Tapi Tuhan katakan, percaya. Minta apa saja yang kau kehendaki di dalam namaku. Maka aku akan memberikannya kepadamu. Berarti Tuhan bilang oke, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dalam nama Tuhan Yesus berarti hidup ini, di dalam ini Tuhan Yesus. Berarti apa yang aku mau bukan lagi daging. Tetapi selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau ini memang untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, aku percaya Tuhan pasti akan memberikannya. Terus kalau kita berdoa, Tuhan juga berpesan kepada firman Tuhan mengatakan, ketika engkau minta sesuatu, seakan-akan sudah menerimanya. Oh ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Oke Tuhan, aku percaya bahwa apa yang aku minta, aku sudah menerima ini. Meskipun sekarang belum kelihatan, tapi aku percaya bahwa ini sudah ada padaku. Jadi taat berbicara tentang T yang pertama, Tuhan berfirman. Jadi taat itu haruslah sesuai dengan firman Tuhan. Kebenaran, bukan yang kita buat-buat sendiri saudara. Jadi mau tahu seseorang itu benar atau tidak, ukurannya adalah firman Tuhan. Ya, harus pintar, kita harus cerdik. Apalagi anak-anak muda. Kalau dengar orang sharing, hamba Tuhan sharing, kamu harus lihat sesuaikah dengan firman Tuhan. Barometernya di mana? Kepentingan pribadi atau firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berarti itu dari Tuhan. Ya, nggak coba dibelok-belokkan. Yang A berikutnya apa? Aku percaya dan lakukan. Kalau firman Tuhan meskipun gak enak, gak sesuai dengan daging kita. Tapi aku percaya Tuhan. Dan aku lakukan. Dan A yang berikutnya, aku kerjakan yang aku bisa. Keberhasilan seseorang saudara yang saya pelajari dalam hidup saya. Sepanjang sekarang udah usia berapa? 38. Baru 38 tahun. Ya bersyukur Tuhan baik ya, kasih saya kulitnya kencang. Ageless. Dan apa itu? Pelayanan bersama dengan Tuhan kenceng gitu ya. Nah, kalau kamu mau berhasil, kunci keberhasilan adalah kerjakan apa yang kamu tahu, kerjakan apa yang kamu bisa, kerjakan apa yang kamu mengerti. Dan kuasai itu terus menerus, sampai akhirnya kamu ahli di bidangnya. Nah, jadi aku kerjakan apa yang aku bisa. Dan T yang berikutnya adalah Tuhan kerjakan yang aku gak bisa. Jadi selalu ingat bahwa segala sesuatu yang membuat kesuksesan dalam hidup kita adalah berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Bukan kita mengada-ngada saudara. Dan yang terakhir saudara, bagaimana caranya untuk kita be extraordinary adalah berani hidup benar di mata Tuhan. Kebenaran yang tadi saya bilang apa? Kebenaran adalah, kebenaran kita diambil dari mana? Firman Tuhan. Jadi ikut firman Tuhan. Saudara percaya enggak? Firman Tuhan mengatakan apapun, rahasia apapun, itu akan dibukakan kepada kita kalau kita punya hubungan pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan.
Saudara nggak percaya. Saya pernah mempraktekkan dalam ini. Saya ada satu usaha namanya Growing Publishing, penerbitan buku. Dan waktu mau memasuki pandemi, sebelum pandemi saya udah bikin satu produk namanya Larisol. Apa itu? Jualan risol. Orang bilang, ih keren ya namanya laris. Nggak ada, intinya cuma Laura Risol, Larisol. Kita anggap itu biasa aja, tapi semua orang, ih keren banget namanya Larisol gitu ya. Bagaimana saya belajar ketika saya memilih untuk hidup benar di mata Tuhan. Saya nggak tahu, siapa sih yang tahu bakal pandemi akan terjadi? Nggak tahu, tapi yang terjadi adalah gini, saya belajar gini, saudara, saya punya seorang ibu yang luar biasa, nggak tahu tuh kemana orangnya, mungkin dia tidur apalagi cari makanan di luar gitu ya. Emak saya itu antik sekali, tadi kan saya udah cerita ya, Kalori aja juga tahu kan, mama saya itu jualan kue keliling. Saya udah bilang, mah jangan begitu, udah diajak keliling saudara ya, mau negara mana, saya pelayanan, saya bawa. Karena kenapa, emak saya selalu pengen ikut, ya kan? Ada aja alasannya, kayak contoh nih kemarin ke Bali, saya mau meeting sebentar sama sahabat saya, Tracy, saya mau meeting, saya udah janjian sama dia gitu kan. Ya udah pergi aja sendiri gitu ya. Oke, kita udah beli tiket nih, ya kan? Kita beli tiket. Apa yang terjadi saudara? Itu seharian saudara dia ngoceh terus ya kan. Kamu tahu gak kalau kamu ajak aku ya, enak loh keliling-keliling. Aku sama Dede waktu itu keliling Bali naik motor goncengan ketawa-ketawa gitu ya. Oke, ya udah gitu kan. Terus dia ngomong terus kayak kaset saudara, ya kan? Ngomong hal, kamu kalau sama aku enak loh. Ntar makanannya di situ kita coba-cobain gitu. Tapi ya karena sudah dimenangkan oleh Kristus, ya udah, Dek, beliin lagi tiket. Tadinya niat mau pergi sendiri, akhirnya kami berdua, ya kan? Ini emak-emak kagak bisa dilarang, saudara, ya kan? Ada nggak nih emak-emak di sini kagak bisa dilarang, ya kan? Diajak pelayanan ke Jepang, dia bawa abon cabe, ya kan? Di Jepang, orang Jepang pulang pelayanan, orang dari Jepang, tante ada nggak abon cabenya? Nggak ada, cuma edisi khusus pelayanan di Jepang. Jualan abon cabe, ya kan? Diajak pelayanan ke Australia, dia bikin combro. Terus udah itu cuma memindahkan dapur doang saudara. Udah dibilang jangan jualan ma. Ini kagak enak kita ditegur nih ya kan. Kagak bisa saudara ya kan. Luar biasa saudara. Begitu kita mau naik pesawat, ibu bisa pesen combronya 300. Waduh, cancel aja tiketnya. Ayo turun lagi. Entar dulu ya kan. Mama tahu nggak beli combronya itu berapa duit? Saudara jangan pikir loh. Itu emak saya saudara beli combro di Sydney. Kami harus menerbangkan oncom. Itu harga oncom 2 juta. Belum lagi tiketnya pengiriman. Dia dengan bahagianya kita pikir ya udahlah saya sama adik saya gitu ya bikin mami happy. Ya kan. Itu oncom harga 2 juta. Dia jual habis seneng dihitung-hitung. Sama aja. Ya kan? Ini emak yang luar biasa saudara ya kan? Kita pelayanan kemana mau ikut gitu. Kalau kita belum tahu kebangkitan kuasa Kristus saudara, berantem terus saudara ya kan? Satu kali kita lihat ini emak nih kasihan banget ya. Aduh ini hidupnya kayak begini amat gitu ya. Kenapa ini background dari Larisol nih, saya belum ceritain kemana-mana. Satu kali saya bilang gini, habis dari Amerika saudara. Dia jualan lupis kan di Amerika. Di Las Vegas, kita nginep di hotel yang terbaik. Ini kalau saya cerita saudara, dari orang yang tadi kalau saudara bisa nyimak gitu kisah hidup saya. Dari orang yang tinggal di tempat kumuh, dari orang yang gak punya harapan dan masa depan. Tetapi berjalan bersama dengan Kristus, suatu hari saya nginep di Caesar Palace. Ya kan, Caesar Palace itu apa? Saya tuh suka lihat, awalnya saya suka lihat air mancur saudara di depan hotel. Gak tahu gimana pokoknya kalau sama Tuhan udah sediain. Ada jemaat bu yang ngasih bu kamar hotel. Jadi dari itu saya gak kedinginan. Biasa saya suka kedinginan di bawah di Las Vegas gitu saya liatin air mancur. Saya seneng gitu tiap jam ada gitu. Tapi di hotel itu yang begitu besar dan mewah. Mama saya bikin kue lupis. Dia sangat senang. Udah 10 tahun gak makan lupis. Iya enaknya tante cukup dibayar dengan kata enak saja dia sudah happy saudara. Dia gak tahu tiket pesawatnya aja udah berapa duit. Kan? Tapi asal lihat orang tua saya senang, disitulah saya mengerti.
itu adalah sukacita yang luar biasa. Saya beri kemuliaan buat Tuhan. Pulang dari Amerika saudara, saya ditelepon teman saya. Emak lu tuh jualan di depan BCA. Jualan apa? Otak-otak. Hah? Saya lihat, aduh, saya di dalam mobil hari itu saya cuma hati saya, ya Tuhan, mau diapain juga percuma dia dibawa, mau naik bisnis kelas mau apa tetap aja dia mak saya jualan ya. Enggak ada cara lain selain saya menerima dia. Saya melihat salib Kristus, ya udahlah saya ampuni mama saya deh ya Tuhan ya. Nggak apa-apa deh ini deh gitu ya. Nah dari situ saya berpikir, ya udah ini waktunya saya bantuin mami. Saya bisa pelayanan di negara-negara dimanapun saya bisa pelayanan. Tapi kalau keluarga saya sendiri saya belum layanin, saya bukanlah siapa-siapa. Dan puji Tuhan akhirnya ada pandemi. Jadi sebelum buka usaha, tahu nggak saudara saya bilang, mah sini, mama resepnya kasih ke aku, biar aku kembangin ini. Tahu nggak dia ngomong apa? Nggak mau, kamu terlalu baik, nanti resep aku kamu kasih orang lain. Kamu balikin bakul nasi aku. Ya, balikin bakul nasi. Udah duitnya juga dari kita ya kan. Kadang yuk kagak habis juga dia bagiin ya kan. Aduh, ya udah, akhirnya dari situ, ini dia kuncinya. Firman Tuhan mengatakan kita nggak bisa merubah orang lain. Perubahan dimulai dari diri kita dulu sendiri. Waktu pelayanan di San Francisco, saya lihat sepupu saya bikin risoles. Ya udah, saya bilang, Ci, ajarin aku. Aku mau belajar. Bayangin, background pramugari, terus cuman jadi asisten emak saya, ya kan? Orangnya nggak ada, mumpung nggak ada, saya cerita, saya curhat nih ya kan, saya curhat ya kan. Jadi asisten emak saya cuma jadi pemotong wortel dari kecil sampai puluhan tahun. Asisten mama saya ngapain? Mama saya pokoknya bikin apa aja. Pokoknya saudara jangan ngomong ada ini nggak? Ada. Ada itu nggak? Ada. Bisa ini nggak? Bisa. Ya kan? Saya pernah tahu bagaimana rasanya bikin kue lapis. Pesanan 16 loyang. Di loyang yang ke-16 tangan si mami kesangkut sama engsel pintu. Itu terbalik. Ya kan? Udah 2 malam kita kagak tidur ya kan? Itu jantung kayaknya lemes saudara ya kan. Jadi dengan modal dari didikan ibu saya beranikan diri jualan risoles. Ya kan? Tapi ternyata tidak gampang saudara. Enggak gampang. Waktu itu ada pesanan pertama kali. Kan saya hire orang. Punya duit. Bisa hire orang. Hire koki. Pas saya mau balik dari US, itu koki bilang, Bu saya berhenti. Nggak masalah, kita bisa cari orang lain. Sombong, ya kan? Jangan sombong, Tuhan gak suka. Terus ada pesanan 90, kecil. Akhirnya apa saudara? Waktu saya bikin sendiri 3 jam, itu cuma jadi 19 biji. Di situ saya menangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan gimana ini Tuhan pesanan ini. Saya mau telepon orangnya. Ibu bisa gak minggu depan aja? Minggu depan ya saya siapin ya minggu depan gitu kan. Tapi hari itu apa yang terjadi? Balik lagi. Seorang ibu yang luar biasa itu. Ketika saya menyerah saya lihat mami saya pantang menyerah. Saya gak bikin tapi mami saya bikin. Waktu itu ada asisten, saya punya asisten pribadi, ada PA saya sama mami ya kan. Nah mereka bikin, mereka terus lanjutin. Pas jamnya udah jadi. Di situ akhirnya saya melihat, ya Tuhan saya harus belajar setia. Saya harus belajar dari hidup yang kecil, dari hal yang kecil. Jangan segala sesuatu ngukur pengennya wah gede. Mulai dari apa yang ada. Belajar. Sampai akhirnya saudara, tadi berapa? 3 jam? 19? Sekarang sejam 500. Nggak sendiri, pakai karyawan. Firman Tuhan mengatakan harus belajar pintar. Saya belajar segala sesuatu dari firman Tuhan. Belajar dari Yitro, mertuanya Musa. Harus ada bagian-bagiannya. Belajar bagaimana mengelola keuangan. Itu dari firman Tuhan saudara. Belajar bagaimana ketika produk saya ada orang yang beli 1 biji doang. 1 biji doang, minta cabenya banyak kan? Siapa yang suka beli gorengan minta cabenya banyak? Hah? Itu cabe lebih mahal dari ayam Pak. Terus saya datang kepada Tuhan. Tuhan, gimana ini Tuhan?
Saya mau hidup benar nih Tuhan. Tapi gimana caranya kalau orang beli jangan cuma satu. Oh dijadiin kue. Jadiin kue ulang tahun. Dari risoles dan akhirnya jadi terobosan saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara bisa ketik Larisol. Bahkan kemarin tadi saya baru cerita. Kaisang aja beli nasi bakar kemarin sama kami. Tadi saya udah kasih lihat kalori ya. Kalori saksi sejarah dari hidup saya. Dari seorang ibu yang cuma jualan kue keliling. Kemarin kami ini sekarang udah under UMKM-nya BCA. Vice Presidennya BCA kemarin bilangin, Laura saya mau angkat kisah kamu untuk lomba di luar negeri untuk BCA UMKM. Saya bukan siapa-siapa saudara. Tapi hanya bermodalkan nama Yesus. Nama Yesus, Raja di atas segala raja. Itu yang memberikan kekuatan buat saya. Jadi saya selalu percaya permasalahan apapun yang saya hadapi bersama dengan Yesus, kita dapat lakukan perkara yang besar. Itu cerita kisah hidup saya gak bisa ceritakan seluruh kisah hidup saya. Saudara bisa baca ini buku Unbroken Wings, mungkin ada yang udah punya. Kalau yang belum pun saudara bisa mendapatkan di bawah 50.000 harganya satu buku, baca bagiin. Kalau saudara gak sempat baca, bagikan buku ini. Karena banyak sekali kesaksian yang saya terima, waktu buku ini banyak DM saudara, dan itu saudara-saudara kita. Di mana mereka yang tadinya stres, mereka mau bunuh diri, mereka baca buku ini, ada banyak kesaksian mereka tidak jadi bunuh diri. Disitulah biar nama Tuhan dimuliakan saudara. Perjalanan kisah hidup saya masih tetap terus berlanjut saudara. Tapi yang tadi saudara selalu ingat, kalau Petrus dan Yohanes Tuhan sanggup untuk tolong. Saya Laura Lazarus Tuhan sanggup untuk tolong. Dan saya yakin Tuhan Yesus juga sanggup untuk menolong saudara-saudara yang hari ini ada di tempat ini. Selalu ingat bagaimana kita caranya untuk bisa jadi extraordinary dalam Tuhan. Gak ada modal lain. Anak-anak muda harus selalu ingat, selalu percaya akan kuasa kebangkitan Kristus. Yang kedua apa? Yes, kita tahu identitas kita di dalam Kristus. Kita anak raja saudara. Sekalipun kita bahkan sampai hidup kita terhimpit sekalipun. Saudara bisa lihat saudara. Tuhan katakan bahkan burung pipit aja Tuhan pelihara saudara. Gak ada yang sanggup untuk bisa membuat warna seindah bunga-bunga. Kehidupanmu jangan khawatir, jangan takut saudara. Kalau kita punya Tuhan, kita punya everything. Yang ketiga adalah tetap taat dan apa? Melakukan firman Tuhan. Yang keempat, berani untuk hidup benar di mata Tuhan. Karena orang yang benar adalah orang yang berani, saudara. Tidak ada sesuatu pun yang ditutupi. Dia akan tetap terang bercahaya di mana nama Tuhan dimuliakan melalui hidupnya. Amin. Mau luar biasa di dalam Tuhan? Saya ingat yuk tim pemusik maju. Ntar kalau ketemu mama saya, jangan cari abon cabai ya. Banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup saya. Banyak sekali. Intinya satu, kuncinya saya cuma pegang firman Tuhan dalam hidup. Dan itu jadi kekuatan yang luar biasa dalam hidup saya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu
Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kalau tadi di awal cerita, saya cerita ya saudara, saya sangat minder saudara. Minder kalau pakai baju tutupin gitu ya, nggak mau kasih lihat luka. Proses terus berjalan. Proses bersama dengan Tuhan itu by proses saudara. Ketika kita percaya, kita latih diri kita. Kuncinya apa tadi? Taat saja. Kalau Tuhan udah bilang, hey hidupmu mau kupakai, oke, taat. Memang ada konsekuensi di mana ketika kita tidak taat sama Tuhan. Harusnya kalau kita taat sama Tuhan, mungkin apa yang mau Tuhan buat dalam hidup kalian nih anak-anak muda, mungkin setahun. Tapi karena kalian menceng-menceng hidupnya, gak jaga hidup. Jadi kalian itu bisa mencapai itu 10 tahun. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Saya dulu ingat sekali dengan keminderan saya, dengan stresnya saya, dengan malunya saya. Akhirnya saya harus berdamai dengan diri saya sendiri. Itu lama sekali. Jangan sia-siakan waktu saudara. Karena yang paling mahal dalam hidup ini, kita ngerasa kalau kita punya banyak uang kita happy gitu ya. Tapi sebenarnya kita sudah punya sesuatu yang berharga. Yang tadi salib Kristus, Tuhan Yesus kita punya. Tapi ada hal berharga lainnya lagi di dunia ini adalah apa? Waktu. Kalau kalian mau jadi orang-orang yang luar biasa, jangan sia-siakan waktu. Kalau kalian ada godaan untuk kalian jatuh ke dalam dosa, mending kalian tinggalkan itu. Lari. Jangan saudara. Jangan main-main saudara. Karena sekarang waktu itu sangat berharga saudara. Terus apa lagi? Saya belajar ada waktu yang sangat lama. Waktu saya ditentukan, ayo kamu udah ngalamin, bayangin ya. Orang yang udah ngalamin mati ditumpuk-tumpuk dengan mayat. Diselamatkan. Terus saya bilang, ayo kamu jadi hamba Tuhan. Gak mau. Saya mau jadi pramugari. Saya mau jadi pengusaha. Saya jadi motivator. Saya mau jadi ini, saya mau jadi itu. Tapi apa akhirnya saudara? Satu titik, bukan gak berhasil. Tuhan memberkati apapun yang kita lakukan saudara. Tapi akan satu titik, satu masa, kamu akan ngerasa bahwa apa yang kamu lakukan kalau bukan untuk Tuhan, kamu akan ngerasa semuanya itu sia-sia. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu untuk Tuhan, sesuatu yang kamu lakukan sepenuh hati untuk Tuhan, itu akan mendapatkan impact yang besar saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Ketika orang, ini bukan harus saya jadi pengusaha risol, bukan. Sekarang usaha saya udah mulai kasih ke adik saya. Karena saya tahu bahwa Tuhan menciptakan saya untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Waktu orang makan risoles, jangan saudara pikir cuma sebuah risoles. Saya mau ciptakan risoles bukan yang biasa-biasa. Saya mau jadi yang terbaik di Jakarta. Waktu orang makan, dia lihat bungkusnya, wah La Risol. Dia ketik Instagram, zaman sekarang media itu gampang sekali saudara. Gak bisa ditutupi. Mereka bisa tahu kamu siapa dengan ketik nama kamu. Di Google semua terbuka. Wah ternyata La Risol ini Laura Lazarus. Dia langsung nyambung ke YouTube saya. Ini orang adalah saudara kita. Dia menganut kepercayaan saudara kita lah gitu ya. Saudara udah tahu ya. Begitu dia lihat, dia panggil teman-temannya. Ini ada kesaksian. Duduklah mereka berempat di situ. Ini saya diceritakan oleh teman saya. Waktu mereka lihat, wah Tuhannya luar biasa ini. Jadi apapun bisa dipakai sama Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan saudara. Untuk itu saudara kita harus jaga hidup kita. Biar apa? Biar nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu.
Itu janji Tuhan, saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau kamu nggak mau dipakai, nggak apa-apa. Tuhan bisa pakai batu kok untuk berbicara, untuk memuliakan nama Tuhan. Siapa di sini yang rindu untuk dipakai Tuhan secara luar biasa? Yuk kita semua bangkit berdiri, kita ingat kembali karena salibmu. Selalu ingat, karena salibmu Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. karena salibmu. Haleluya Tuhan. hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Tapi biarlah kuasa-Mu yang tidak terbatas itu tidak berhenti berbicara Tuhan. Kalau dulu kami belum mengenal siapa Engkau Tuhan. Kami hidup tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi kami sekarang percaya bahwa Engkau juru selamat hidup kami. Engkau yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan Engkau juga telah bangkit kembali untuk duduk di sebelah kanan tata Allah. Untuk supaya orang-orang beroleh keselamatan. Dan hari ini Tuhan biar terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan. Orang-orang yang percaya Tuhan. Bahwa kami menyembah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang terlalu sanggup melakukan segala perkara-perkara yang ajaib. Untuk itu Tuhan hamba-Mu mau berdoa untuk setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan, Kau lihat hatinya satu persatu Tuhan. Mereka rindu untuk dipakai secara luar biasa. Hari ini hamba-Mu mau berdoa buat setiap anak-anak muda. Hai engkau yang merasa muda, engkau boleh taruh tanganmu di dada. Engkau yang mau dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Apapun yang mau Kau kerjakan, engkau yang mau merasa bahwa Tuhan mau membuat kehidupanmu berhasil, engkau boleh taruh tanganmu di dada. Hamba rindu Tuhan untuk berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kau lihat Tuhan, maupun yang muda, yang tua Tuhan, Kau lihat Tuhan. Kalau Engkau sanggup membuat kehidupan hamba begitu bersinar. Hari ini Tuhan, biar kuasa mengalir Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan mereka secara luar biasa Tuhan. Tangan-tangan ini Tuhan, apapun yang mereka lakukan Kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau mengatakan bahwa kuasa itu tercurah dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda di tempat ini Tuhan, apapun yang mereka katakan Tuhan, itu boleh hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Ketika mereka mendoakan orang sakit itu akan sembuh. Engkau katakan Tuhan, ketika mereka Tuhan, bahkan mereka berani menginjak ular dan kalajengking Tuhan. Dan Engkau mengatakan Tuhan, apapun yang dipekerjakan oleh kedua tangan ini Tuhan, Engkau buat berhasil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa atas nama Bapa, Putra dan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara, terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini, buat firman-Mu Tuhan.
Engkau Allah yang tidak terbatas, yang tinggal di dalam kami. Kami dapat melampaui segala keterbatasan Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang extraordinary Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu. Kak Laura Lazarus Tuhan yang sudah Engkau pakai untuk memberkati kami. Tuhan terus membawa hamba-Mu itu naik Tuhan. Dan Engkau terus membackup Tuhan. Bahkan semua yang sungguh amat baik terjadi dalam hidupnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh kami diberkati oleh firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami, Pak Bram Tuhan yang sudah menggerakkan kami. Tuhan juga terus memberikan kemampuan, memampukan untuk membimbing kami, mengajar kami Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang luar biasa Tuhan. Engkau terus menyertainya Bapa. Bahkan istri, anak-anaknya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semua dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan sebab Engkau Allah yang sanggup mencukupkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan buat Bapak Penatua Edili beserta keluarga Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menyertai Bapak Edili Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah hidupnya terus menjadi berkat buat jemaat yang ada di GBI-BTC Kota Wisata ini Tuhan. Bahkan seluruh diakonis Tuhan, seluruh pengerja yang ada di tempat ini Bapa. Kami boleh memiliki satu visi dengan gembala kami Tuhan. Supaya setiap rancangan Tuhan yang Tuhan sudah taruh di dalam kepada gembala kami bersama-sama melakukannya dan semua dapat berhasil sebab Engkau yang memberikan keberhasilan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia dalam tangan Tuhan. Indonesia yang sungguh amat baik adalah rancangan Tuhan bagi negara kami ini Tuhan. Kami percaya di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Mereka bersepakat Tuhan untuk membangun negeri ini menjadi negara yang lebih baik Tuhan. Dan 10 kepala daerah Tuhan mulai gubernur, para menteri Tuhan, demikian juga pemimpin-pemimpin daerah, Tuhan juga memberikan mereka kesatuan hati di dalam memimpin bangsa ini, membuat Indonesia semakin hari semakin baik Tuhan, semakin maju. Kami katakan shalom bagi Indonesia Tuhan, damai sejahtera turun bagi bangsa kami ini Tuhan, sebab kemuliaan Tuhan, terang Tuhan nyata atas bangsa kami ini. Bapa kami percaya Tuhan bahwa untuk pemilihan presiden tahun 2024, kami minta kepadamu Tuhan pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Pemimpin yang benar-benar mengusahakan kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan. Pemimpin yang tidak hanya mementingkan kepentingan golongan ataupun kepentingan pribadi. Tetapi yang peduli bagi rakyat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya bahwa Pentakosta ketiga akan terjadi bagi negeri kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, akan terjadi lawatan Tuhan, lawatan Roh Kudus. Sehingga pertobatan besar-besaran terjadi bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kakak Laura Lazarus. Tuhan memberkati dalam pelayanan dimanapun melayani, Tuhan menyertai. Baik, kita akan deklarasikan persembahan kita bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan secara non tunai, bisa transfer melalui rekening BCA. Ya. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mau mengikuti ibadah secara live streaming, bisa memberikan persembahan sesuai dengan yang ada dalam layar monitor Bapak Ibu Saudara semua. Baik, kita akan bangkit berdiri, kita akan deklarasikan persembahan kita. Mulai dari hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi.
memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan, dan berkehargaan, diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, nanti kita bisa masukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di sebelah tangga. Saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kita nggak ada warta lewat multimedia. Yang pertama bahwa Powerhouse Fajar Sabtu tanggal 15 April jam 5.30, jam setengah 6 di gereja ini ya. Jadi buat jemaat yang berada di kota wisata dan sekitarnya, mari kita berdoa bersama, membangun mesbah doa di hari Sabtu pagi. Kemarin kita dilayani oleh Power Team yang anak-anak muda ya. Ada fotonya ya. Ya. Dihadiri 30 orang lebih ya. Yuk. Nah, ini anak-anak kita, anak-anak muda, mereka yang baru pertama kali tampil pada kemarin waktu doa parja di hari Sabtu. Ya. Yang kedua, ibadah wow hari Kamis tanggal 13 April 2023 jam 16 bagi para wanita. Dipersilakan hadir untuk ikut dalam ibadah wow ya. Wanita-wanita. Tim KFC akan mengadakan bakti sosial pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 kepada Bapak Ibu Saudara yang mau terlibat di dalamnya bisa menghubungi dari tim KFC, diantaranya ada Kak Duma, ada Bu Nova, dan yang lainnya. Ibadah Raya Minggu tanggal 16 April tahun 2023, ibadah Raya 1 jam 9, ibadah Raya 2 jam 11, dia layani oleh Bapak Gembala, Bapak Bram Soindun. Dan nanti hari ini jam 16, jam 4 sore, kita ada ibadah penghiburan. Atas berpulangnya Ibu Linda, istri dari Bapak Yori Wensen, di rumah di Duka Sopo GB, Cimanggis, Depok. Jadi Bapak Ibu yang bisa hadir, mari kita bersama-sama hadir, berikan support buat keluarga, buat Pak Yori. Adakah dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada siang hari ini? Silahkan lambaikan tangan, kami mau berkenalan lebih dekat lagi. Ada? Iya, ada, silahkan. Yuk. Kami ucapkan selamat datang, kami sambut dengan penuh sukacita. We care of you. Di sini juga ada, sebelah sini ada ibu kita ya. Ya. Baik, terima kasih. Dengan senang hati kami menyambut kedatangan masih muda-muda ya, sini ibu ya, ibu, dan nanti ada tim kami yang akan berkenalan lebih dalam lagi ya. Baik. Terima kasih, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Yuk kita semua bilang terima kasih Kak Laura. Jangan kapok-kapok ya, datang lagi gitu bilang. Bilang jangan kapok-kapok, datang lagi, layani lagi di tempat ini. Tapi katanya 2 tahun nggak bakal melayani di sini dulu katanya Kak Lori. Ya kemungkinan 1 tahun atau 2 tahun Kak Laura ada di Sydney untuk program S2-nya. Jadi kita doakan ya supaya kapasitasnya semakin bertambah, impact-nya semakin besar buat Indonesia dan buat bangsa-bangsa. Minggu depan kita ada penyerahan anak, jadi kalau yang mau penyerahan anak silakan ya. Dan awal bulan juga kita ada baptisan air.
silakan yang belum dibaptis, yuk cepat-cepat daftar di Pak Rianto yang tadi kasih informasi supaya rame-rame dibaptis di bulan Mei, awal bulan Mei. Saya suka dengan khotbah yang tadi. Kayaknya saya paling bersemangat dari jemaat deh. Kenapa? Karena ya kalian sudah tahu ya, gembalamu paling senang dengan kata-kata be excellent, extraordinary, great. Karena memang kita tuh dilahirkan dengan keunggulan-keunggulan. Betul tidak? Jadi nggak ada satupun kita ini lahir untuk jadi pecundang, jadi orang yang biasa-biasa saja, itu enggak. Tapi kalau ada yang biasa-biasa ya itu karena pilihan hidupnya atau respon hidupnya ya begitu. Tetapi sebetulnya Tuhan itu mendesain kita sejak semula. Sudah dikasih benih unggul jadi serupa sama seperti Kristus. Dahsyat enggak? Jadi saudara jangan main-main, kita ini udah istimewa, udah spesial, udah luar biasa. Nah itulah sebabnya doa saya, dari tempat ini lahir pemimpin-pemimpin kelas dunia, world class leader. Dokter terbaik dari tempat ini. Lah aminmu kurang besar. Dokter-dokter terbaik dari tempat ini. Dosen-dosen terbaik juga. Pengkhotbah terbaik, apalagi pemain musik terbaik. Kemarin puji Tuhan anak-anak muda kita, youth, power team youth sudah mulai melayani di doa fajar. Saya hadir, fotonya tuh saya nggak ada karena saya ngambil gambar, sibuk ngambil gambar. Karena papanya seneng lihat anak-anak mudanya, walaupun musiknya masih kiri kanan, it's okay. Luar biasa. Nah, jangan lihat Kak Saud sudah hebat begini, Kak Poltak udah hebat begini, Kak Raymond udah hebat begini. Dulu juga salah-salah ya Kak Saud ya? Iya dulu juga salah-salah, dulu. Sekarang mah udah jago. Nah jadi kita mau anak-anak kita, Justin jadi pemain keyboard kelas, iya jangan kelas Cilengsi, kelas dunia. Ya ini saya ngomongnya udah ulang-ulang ya, berulang-ulang. Supaya kalian nangkap dalam rohmu motivasi, punya self driving. To motivate yourself to be excellent. It's not about yourself but about Him. Jadi kalau kamu jadi hebat itu bukan tentang dirimu tetapi tentang Tuhan. Jadi saya juga senang dengarnya. Saya kasih apresiasi, saya berikan salam. Ya ada satu anak muda kita, jemaat yang setia namanya Christian Kencem ya, temannya lupa namanya, sorry. Nama siapa nak? Erwin, oh sorry, namanya agak susah soalnya nama bule kan. Temannya Ewin, Christian Kencem, jadi apa kemarin terpilih dapat sebagai apa? Di sekolah ACS sebagai kapten musik. Ya, jadi semua orang tua diundang karena dia pemimpin regunya di musik. Nah, supaya Bapak Ibu tahu bahwa ACS itu bukan sekolah yang berbiaya murah. Berbiaya mahal pasti ya sekolahnya bagus ya kan. Nah, puji Tuhan, anak-anak kita juga sekolah di situ. Ini ada Ewo lagi. Ewin. Ewin. R-nya udah hilang, Ewin. Ada Erwin juga sekolah di situ, kakaknya juga sekolah di situ, udah di Australia sekarang ya. Luar biasa. Nah, saya berdoa supaya semua yang terbaik dari tempat ini. Pemimpin kelas dunia. Dan kabar gembiranya semua saudara cerdas. Bilang, kamu tuh cerdas. Ada yang bilang gini, kok aku baru tahu ya aku cerdas ya. Loh ya, saudara tuh cerdas sudah. Ada keunggulan di dalam setiap saudara. Ya pastikan kita jadi karyawan yang terbaik, wirausahawan yang terbaik. Kalau ada restoran yang paling enak dan terbaik di kota wisata adalah restoran jemaat kota wisata. Nah itu kalau orang mesti tes tuh di situ tuh, biar sekalian dia endorse tuh. Wah kalau orang endorse rame tuh yang datang. Ini TikToknya udah
luar biasa ini. Ya, jadi saya harap ini kita nangkep. Ini bukan bicara kesombongan, tapi itu poinnya tadi. Risol atau risol, larisol. Udah coba belum larisolnya? Tadi saya taruh di mana itu meja sama Bu Nona tuh, mana Bu Nona? Saya datang, udah habis. Waduh. Saya bilang pada kemana tuh larisol? Untung sudah dipaksa-paksa sama maminya Bu Laura untuk saya makan tadi. Kalau enggak, saya marah besar. Enggak sih, ya anak-anak yang makan ya sudah. Tapi yang makan coba tadi angkat tangan ngaku yang makan, sempat makan. Destia, enak gak Destia? Hah? Lori, oke, mantap. Ah itu buatan mamanya, mama ada di bawah tuh. Lagi nunggu buku mamanya. Wah itu mama begitu jarang itu. Luar biasa itu. Tadi ceritanya tuh ya. Tapi mama bilang aku nguping loh di bawah, aku duduk di bawah. Mama duduk di bawah tadi itu ya. Ya jadi saya harap ini jadi motivasi buat kita semuanya. Dan doa saya juga UMKM, saya minta semua yang punya usaha mikro ya punya goal. Dari mikro jadi kecil. Dari kecil jadi apa? Menengah. Itulah sebabnya kita perlu belajar bersama. Kita perlu bangun satu ekosistem. Ya kita perlu support sistemnya. Supaya kita semua bertumbuh. Jadi wirausahawan dari mikro naik ke kecil, naik ke menengah, naik ke yang super besar. Yang multi, yang nasional dan multi. Ya who knows. Ya orang di luar sana gak ngandalin Tuhan bisa. Kenapa kita ngandalin Tuhan gak bisa? Ya kan Resa ya? Rizal. Jadi pemain gitar yang terbaik kamu ya. Jadi latihan jangan buang-buang waktu. Jangan buang-buang waktu. Tadi udah disampaikan ke Laura tuh penting denger. Waktu tuh berharga sekali. Karena waktu bagi saya bukan uang, waktu itu hidup. If you lose your time, you lose your life. Jadi make sure pastikan waktu dimanfaatkan. Belajar, berlatih, bekerja. Katakan bersama-sama. Belajar, berlatih, bekerja. Ulangi lagi. Belajar, berlatih, bekerja. Ulangi lagi. Mari kita bangkit berdiri. Saya harap sore ada yang bersama-sama ya ke jam 4 ke rumah duka. Yang belum pergi, ayo kesempatan kita ibadah bersama menguatkan saudara kita Yori. Beliau sempat menjadi diaken di gereja kita dan ya kami tetap menganggap dia sebagai bagian dari keluarga kita yang gak bisa dipisahkan. Itulah sebabnya mari kita semua hadir kalau sempat ya, mungkin ada yang belum kenal, banyak juga yang baru belum kenal. Tapi kita yang lama-lama udah pasti mengenal Kak Linda dan Kak Yori. Ya, saya gak lupa apalagi pas ulang tahun saya Kak Linda hadir. Saya juga terkejut, saya sangat terkejut. Karena cukup lama saya gak jumpa dia gak ini. Tiba-tiba hadir ulang tahun saya. Tapi rupanya itu mungkin ya udahlah kita gak tahu jalan hidup orang. Tetapi itu sudah terjadi, kita perlu menguatkan saudara kita Yori. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Aku declare bahwa GBI WTC Kota Wisata menjadi inkubator dari world class leaders. Dari tempat ini lahir para pemimpin-pemimpin kelas dunia di bidangnya masing-masing. Apapun yang dikerjakan oleh anak-anakmu dibuat Tuhan berhasil. Mereka akan terus naik dan tidak akan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Berdampak, berpengaruh dimanapun mereka berada. Menjadi saksi Kristus dan Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan melalui hidup mereka. Karena orang melihat perbuatan mereka yang baik. Semua berkat kuatan Roh Kudus, kemampuan kekuatan Roh Kudus menyertai mereka. Sekarang bahkan sampai Maranatha, Kristus Yesus datang menyebut kita gerejanya. Berkat Tuhan ini menyertai kita dan hidup dalam berkat selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah selesai, saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk bersatu di sini, ucap syukur buat ibadah kita siang hari ini. Ibadah selesai, selamat hari Minggu buat para umat penang Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Batukan